Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kebijakan harga. Di sini adalah topik-topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi kebijakan harga, yang kedua ada pendekatan penetapan harga, yang ketiga ada strategi penetapan harga produk baru, yang keempat ada strategi harga psikologis, dan yang terakhir ada strategi harga diskon. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Risa Adonia, yang kedua ada saya, Nur Angelina, dan yang terakhir ada Bagus Abdurrahman. Baik, masuk dalam pembahasan pertama yaitu kebijakan harga. Keputusan penetapan harga suatu perusahaan mencerminkan tujuan penetapan harga yang ditetapkan manajemennya. Walau tujuannya mereka ragam, namun secara keseluruhan, penetapan harga yang tepat diharapkan dapat dijangkau oleh para penjual untuk dalam memasarkan produknya. Nah, apa sih tujuannya penetapan harga itu? Yang pertama ada maksimalkan laba. Penetapan harga yang berorientasi pada peningkatan laba perusahaan dari total unit produk yang terjual. Harga ditetapkan berdasarkan pertimbangan penerimaan penjualan terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Pertimbangan mengenai efisiensi sumber daya perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga untuk mencapai tingkat return on sales atau investasi modal yang diharapkan. Yang kedua ada electronic business. Penetapan harga untuk memasarkan produk secara elektronik bisnis harus mempertimbangkan berbagai komponen biaya dan kesadaran konsumen yang mungkin berbeda dengan konsumen konvensional. Harga internet bisa lebih murah dikarenakan kemampuan internet dapat memberikan hubungan langsung dengan pelanggan yang mengurangi biaya intermediasi melalui perantara. Yang ketiga ada pangsa pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan harus mendapatkan laba dari penjualan produk mereka. Akan tetapi, untuk meningkatkan pangsa pasar suatu produk baru, suatu perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih rendah untuk dapat melakukan penetrasi pasar sehingga memperoleh pangsa pasar yang besar. Dengan pangsa pasar yang besar, diharapkan tingkat penjualan akan tinggi sehingga meningkatkan total laba yang diterima oleh perusahaan. Yang terakhir ada menutupi kerugian usaha. Perusahaan pada saat kondisi sulit kadang menetapkan harga jual untuk menutupi kerugian yang akan dialami perusahaan. Pada saat kondisi perekonomian sedang mengalami krisis, ketahanan perusahaan dipertahankan dengan menetapkan harga yang lebih rendah, sehingga memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk bertahan dan beroperasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan penetapan harga. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, pendekatan penetapan harga. Apa itu pendekatan penetapan harga? Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Dalam pendekatan penetapan harga ini ada 3 poin. 1. Berdasarkan biaya. Penetapan harga berorientasi biaya mempertimbangkan kebutuhan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mempertimbangkan biaya produksinya. Perusahaan menentukan laba yang diharapkan dan menambahkan persentase laba tersebut dalam komponen harga yang ditentukan. 1. Penetapan harga cost plus. Penetapan harga produk oleh perusahaan dengan menambahkan suatu kisaran angka tertentu pada biaya produk agar dapat menjualnya dengan memperoleh laba yang diharapkan. 2. Analisis titik impas. Cost volume profit analysis. Perusahaan menetapkan harga jual suatu produk dengan mempertimbangkan pengeluaran biaya produksi. Perusahaan menentukan titik impas produksi break-even point yang menggambarkan posisi perusahaan tidak mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan dengan menjual produk sejumlah yang tertera pada titik impas. Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan produk melebihi titik impas dan rugi apabila di bawah kuantitas titik impas. Penentuan titik impas perlu memperhatikan seberapa kemampuan pembeli untuk membayar harga yang kita tawarkan dan harga persaingan produk. Poin yang kedua, berdasarkan persepsi pembeli. Penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli merupakan penetapan harga yang dilakukan berdasarkan informasi dari konsumen. Konsumen memiliki gambaran tentang manfaat yang diperoleh dari suatu produk dan biaya yang mau mereka keluarkan untuk membeli produk tersebut. Perusahaan menggunakan persepsi konsumen tersebut sebagai pertimbangan utama menetapkan harga jual produknya selain komponen tambahan lain untuk harga sehingga harga yang ditetapkan akan lebih bisa diterima oleh konsumen karena sesuai dengan persepsinya. Poin ketiga, berdasarkan persaingan. Penetapan harga persaingan memperhatikan pesaing perusahaan dalam penetapan harga produk. Strategi harga relative pricing dilakukan perusahaan dengan menetapkan harga jual produk berada di atas.
di bawah atau sama dengan harga pada tingkat persaingan yang ada. Penetapan harga dengan metode follow the leader atau mengikuti pemimpin. Suatu perusahaan tidak menetapkan harga sendiri, namun bereaksi menyesuaikan harga dari pemimpin pasar yang ada sehingga tidak terjadi persaingan harga. Nah, ini tabelnya. Harga produk ini ya ditentukan oleh 3 pendekatan pasar, pendekatan biaya, pendekatan penawaran dan permintaan. Nah, dalam pendekatan pasar itu ada waktu, lingkungan sosial budaya, faktor politik, persepsi konsumen. Dalam pendekatan biaya ada biaya tetap, biaya variabel, penerimaan total, keuntungan. Pendekatan penawaran dan permintaan, penawaran dan permintaan. Nah, ini 3-tiganya itu menentukan harga produk. Selanjutnya ada strategi penetapan harga produk baru. Yang pertama ada skimming. Skimming adalah menetapkan harga jual produk dengan harga yang relatif mahal pada saat produk pertama kali diluncurkan ke dalam pasar. Strategi ini biasanya digunakan oleh produk teknologi dengan investasi yang tinggi untuk menutupi biaya riset dan pengembangan produk yang mahal. Yang kedua ada penetration price. Penetration price adalah menetapkan harga jual produk dengan harga yang relatif murah dengan harapan akan memperoleh pangsa pasar yang luas dalam waktu yang cepat. Tujuannya untuk penetrasi secepatnya ke dalam pasar sehingga mampu membangun kekuatan merek dan loyalitas konsumen. Selanjutnya ada strategi harga psikologis. Strategi harga psikologis mempertimbangkan faktor psikologis konsumen dalam mempertimbangkan pembelian suatu produk. Penetapan ini berusaha mendekati sisi emosional konsumen dalam motif pembelian produk. Yang pertama, ada prestige pricing. Prestige pricing adalah menetapkan harga produk dengan harga yang tinggi untuk membangun citra merek eksklusif dan berkualitas. Strategi ini cocok diterapkan untuk produk yang berkategorikan produk shopping dan specialty yang memerlukan pertimbangan matang pada proses pembelian produk. Yang kedua ada odd pricing. Odd pricing adalah menetapkan besaran harga yang ganjil dan di bawah jumlah genap dengan harga yang selisih nominal kecil. Penetapan ini dimaksudkan untuk menarik minat konsumen untuk membeli barang yang terasa lebih murah. Strategi ini biasanya digunakan oleh supermarket seperti Superindo, Carrefour, dan lainnya. Yang ketiga ada multiple unit pricing, yaitu strategi penentuan harga dengan harga yang lebih rendah apabila konsumen membeli produk dalam jumlah yang banyak. Semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin murah harganya. Yang keempat ada price lining. Price lining yaitu perusahaan menjual produk dengan harga yang berbeda untuk model yang berbeda pada produk tertentu. Setiap model produk memiliki harga dan kualitas yang berbeda-beda. Konsumen dapat memilih produk dengan harga dan kualitas sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen. Yang kelima, ada leader pricing. Leader pricing yaitu perusahaan menerapkan harga yang lebih rendah untuk beberapa produk di toko mereka sehingga akan meningkatkan jumlah konsumen yang berkunjung di toko mereka. Nah, yang terakhir ada strategi harga diskon. Strategi ini digunakan perusahaan untuk memberikan potongan harga untuk meningkatkan penjualan. Harga diskon dapat diberikan berdasarkan kuantitas produk yang dibeli oleh konsumen atau juga dengan menggunakan kartu diskon yang dapat diperoleh oleh konsumen setelah membeli produk dengan nominal tertentu. Cash diskon adalah diskon yang berupa potongan tunai dari pembayaran yang dilakukan pelanggan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.